Shalom, perkenalkan nama saya Tommy James. Saat ini saya tinggal di Depok. Pada tahun 2016, pada saat saya sedang berkuliah di semester 5 di salah satu universitas di Bandung Barat, saya mendapat kabar di mana ayah saya Tuhan izinkan mendapat satu penyakit, yaitu ada tumor di usus besarnya. Dokter yang menangani ayah saya pada saat itu dari hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan patologi menyarankan untuk segera dilakukan sebuah tindakan operasi untuk mengangkat tumor tersebut. Saya sangat bingung pada saat itu karena saya memiliki kerinduan agar saya dapat segera menyelesaikan perkuliahan saya, barulah membantu proses pengobatan ayah saya pada saat itu. Namun di sisi lain, kondisi tumor daripada ayah saya jika tidak segera dilakukan tindakan juga dikhawatirkan akan segera berubah menjadi tumor yang ganas dan akan sangat berbahaya bagi kehidupan ayah saya. Dan pada saat itu yang mengurus ayah saya adalah ibu saya seorang diri, karena saya adalah anak tunggal dan pada saat itu saya berada di Bandung, lumayan jauh, di mana saya sedang berkuliah. Saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat memberikan mujizatnya. Saya mohon meminta agar Tuhan dapat mengizinkan ayah saya bisa pulih tanpa harus dilakukan tindakan operasi. Dan sehingga saya tidak perlu mengambil cuti kuliah untuk membantu proses pengobatan daripada ayah saya. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan izinkan ayah saya tetap sakit saat itu dan saya pun pada akhirnya harus cuti dari perkuliahan saya. Rasa sedih, kecewa, kesal, marah, takut, dan juga bingung saya rasakan. Di mana ini adalah kali pertama saya mengurus dan membantu proses pengobatan seseorang. Dan juga saya memikirkan bahwa harapan saya untuk bisa ditamatkan bersama teman-teman satu angkatan saya juga mungkin sudah hilang karena saya cuti dari perkuliahan saya. Masa proses pengobatan ayah saya dimulai dan singkat cerita Tuhan izinkan ayah saya menjalani tindakan operasi pengangkatan tumornya sampai pada ayah saya dapat kembali pulih. Singkat cerita, saya pun ketika ayah saya sudah kembali pulih, saya kembali melanjutkan perkuliahan saya. Seperti biasanya, mahasiswa pada umumnya di awal semester, maka saya mulai melihat-lihat mana mata kuliah yang saya sudah ambil dan mana mata kuliah yang saya perlu ambil. Dan ketika saya melihat-lihat dari keseluruhan mata kuliah tersebut, alangkah terkejutnya saya ketika saya mendapati bahwa sisa dari mata kuliah yang saya perlu ambil itu, saya hitung-hitung ternyata dapat saya selesaikan dengan sisa waktu ke depan, di mana saya bisa tamat bersama dengan teman-teman satu angkatan saya. Sungguh luar biasa. Namun setelah saya melihat satu persatu lebih detail lagi, saya tertuju kepada satu mata kuliah yang saat itu mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah magang. Beberapa teman-teman saya, mereka sudah melakukan magang beberapa waktu yang lalu di masa libur akhir semester yang lalu. Sedangkan saya di waktu tersebut sedang menemani dan membantu proses pengobatan dari ayah saya. Dan kalau saya melakukan magang itu setelah di libur semester yang akan datang, maka tentunya saya tidak akan mungkin untuk bisa lulus atau tamat bersama dengan teman-teman satu angkatan saya. Kenapa? Karena tentunya itu akan mundur mata kuliah yang lainnya
ataupun tinggal sisa satu mata kuliah, yaitu mata kuliah magang. Jadi menjadi satu kerikil kecil sekali untuk bisa melancarkan kelulusan saya. Dan saat itu saya sangat bingung, saya sangat merasa kenapa Tuhan ini harus ada satu mata kuliah ini yang membuat saya terjegal seperti itu. Lalu kembali saya datang sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Saya minta petunjuk daripada Tuhan. Dan saya bergumul saat itu. Dan Tuhan menjawab doa saya begitu sangat cepat dan begitu sangat singkat. Pada saat itu Tuhan izinkan dan Tuhan arahkan untuk menemukan salah satu dosen yang pernah mengajar saya. Dosen ini pada saat itu menjabat salah satu pimpinan di fakultas saya. Dan ketika saya menemui dosen saya tersebut, saya sampaikan pergumulan saya, permasalahan saya dengan mata kuliah magang ini. Singkat cerita, Tuhan membukakan jalan, dan disitulah jawaban doa saya pada saat itu, di mana Tuhan izinkan dosen ini menerima saya untuk boleh bekerja di kantornya. Karena pada saat itu secara kebetulan dia sampaikan juga, dan saya juga percaya bahwa ini adalah juga Tuhan punya rencana dan Tuhan sudah mengaturnya dengan baik, dan Tuhan izinkan ini terjadi. Dia sampaikan bahwa ada satu karyawan di kantornya yang pada saat itu resign, dan pada saat itu dia juga membutuhkan, ya, dosen saya membutuhkan karyawan atau yang bisa membantu tugas-tugasnya dia. Lalu dia sampaikan bahwa saya bisa magang di tempat itu sambil saya berkuliah. Meskipun perkuliahan saya cukup sangat-sangat padat sekali, di mana semester yang saya ambil saat itu saya harus mengambil skripsi sebagai tugas akhir, begitu juga dengan sidang proposal dan sidang defense, dan waktunya sangat-sangat padat. Tapi saya bersyukur sekali, saya memuji Tuhan pada saat itu, karena Tuhan izinkan saya boleh mendapatkan itu semuanya, dan kerinduan saya, di mana saya rindu untuk bisa ditamatkan bersama-sama dengan teman angkatan saya, itu boleh terwujud. Semuanya adalah karena campur tangan daripada Tuhan. Ketika saat ini saya merenungkan kembali akan pengalaman saya, ketika Tuhan tidak menjawab doa saya yang meminta mujizat untuk ayah saya agar bisa sembuh sehingga saya tidak perlu cuti kuliah pada saat itu, di saat itulah sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa saya. Dan jawaban doa itu adalah tidak. Di atas segalanya itu, Tuhan pegang kendali terhadap kehidupan saya dan keluarga saya. Di mana Tuhan izinkan ayah saya dan saya menjalankan sebuah proses, dan banyak pelajaran yang saya pelajari dari proses itu. Sampai pada Tuhan menjawab pergumulan magang di perkuliahan saya yang begitu singkat, yaitu jawabannya adalah ya pada doa saya. Dan pada akhirnya saya juga boleh mengerti sebuah proses untuk memahami bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan izinkan saya untuk merenungkan ayat di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Di mana ayat itu berbunyi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan juga ada satu ayat lagi di dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang dituliskan, bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya kesaksian saya ini boleh mengingatkan kita bahwa jawaban Tuhan akan doa kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ketika jawaban itu tidak, pastilah Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Meskipun mungkin kita belum mengerti apa maksud Tuhan, biarlah kita tetap bersyukur, dan ketika jawaban itu adalah iya, biarlah kita juga boleh bersyukur memuji Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.